Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Tripabiola dengan nomor NIM 203200155. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi yang berjudul tentang pelembagaan lembaga penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada pengertian LPMP, yang kedua ada tujuan LPMP, dan yang ketiga ada fungsi dan peran LPMP, dan yang keempat adalah komponen penjamin mutu. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu LPMP. LPMP adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan pelaksana secara sistem dan teknis kepada anggota Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan yang berdiri untuk berkedudukan sebagai pendamping di bawah yang mempunyai tanggung jawab yang sangat untuk mengoptimalkan mutu pendidikan secara baik dan benar kepada para yang berkedudukan sebagai penanggung jawab seperti jenderal atau Kepala Pendidikan Dasar, Kepala Pendidikan Menengah, dan PAUD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa tujuannya dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Yang pertama ada improvement, yaitu peningkatan dalam standarisasi pendidikan. Dan yang kedua ada innovation atau melakukan inovasi pada sistem pendidikan. Yang ketiga ada communication atau mengkomunikasikan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Dan yang keempat ada motivation atau motivasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Dan yang kelima ada control, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap mutu pendidikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan tentang anggota kelompok saya yang bernama Dani Islami. Baik, langsung saja ke materi berikutnya ialah terkait fungsi dan peran Lembaga Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan sebuah alat yang dapat mengukur keberhasilan atas perkembangan pendidikan di suatu daerah. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan sendiri dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 menyatakan bahwa LPMP berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. LPMP sendiri mempunyai tugas antara lain ialah yang pertama, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan supervisi, dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dan lembaga dalam pengembangan. Kemudian, memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Kemudian yang selanjutnya ialah melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI Dikdasmen di wilayah kerjanya. Kemudian yang keempat ialah menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten kota kepada Direktorat Jenderal berdasarkan pemetaan. Dan yang terakhir ialah menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten atau kota kepada pemerintah daerah. Adapun tujuan dan peran dari LPMP yaitu untuk menjamin mutu pendidikan dasar, menengah, PAUD sehingga ada kesetaraan antara pendidikan yang dapat sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan juga memiliki tujuan untuk mengeratkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia demi memenuhi keinginan masyarakat yang menjadikan pendidikan yang bermutu dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dan juga berfungsi untuk supervisi satuan pendidikan dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Kemudian lanjut ke materi berikutnya. Materi terakhir ialah komponen penjaminan mutu pendidikan.
Sehubungan dengan penjabaran yang telah disebutkan terkait peran dan fungsi LPMP, Kemas Imron Rosadi sendiri mengemukakan komponen-komponen lembaga penjamin mutu pendidikan. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah penjamin mutu dilaksanakan pada level sekolah. Yang kedua ialah penjamin mutu yang memiliki kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, proses penjaminan mutu didasarkan pada data dan fakta baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian, proses penjaminan mutu dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, penjaminan mutu memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah secara total. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan juga kurang lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.